Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah yajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dalam menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tidak lupa pula selawat baring salam kita ucapkan kepada puncuk pimpinan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai dengan zaman penuh dengan cahaya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar dan haga. Ramadan adalah madrasah ruhani, tempat di mana hati dan jiwa kita ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, sungguh memilukan ketika bulan yang seharusnya dipenuhi dengan ibadah dan ketenangan justru dinodai oleh maraknya tawuran dan balap liar di kota kita. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, di mana letak keberkahan Ramadan jika masih ada anak-anak muda yang terjerumus dalam tindakan kekerasan? Bagaimana mungkin kita mengaku berpuasa tetapi masih merusak kedamaian dengan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tujuan utama dari puasa adalah menumbuhkan ketakwaan. Ketakwaan bukan hanya diukur dari seberapa lama kita mampu menahan lapar, tetapi dari sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, menghindari perbuatan dosa, dan berbuat baik kepada sesama. Sedangkan Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menulis bahwa puasa bukan hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga ibadah spiritual. Jika seseorang berpuasa tetapi tetap melakukan perbuatan tercela, maka puasanya hanya menjadi rasa lapar dan haus yang sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa tawuran dan balap liar bertentangan dengan nilai Ramadan? Ramadan mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Tawuran terjadi karena kemarahan yang tidak terkendali, sedangkan balap liar lahir dari hawa nafsu untuk menunjukkan eksistensi dengan cara yang salah. Rasulullah mengajarkan bahwa puasa harus membentuk diri kita menjadi lebih baik dan tenang. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Apabila seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencacinya dan mengajaknya bertengkar, maka bertindaklah ia berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'" Jika kita benar-benar memahami makna puasa, maka tidak akan ada amarah yang meletup-letup, tidak ada dendam yang membara-bara, dan tidak ada kekerasan yang terjadi. Ramadan mengajarkan kasih sayang dan persaudaraan. Bulan ini adalah waktu terbaik untuk memperbanyak amal kebaikan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Namun, bagaimana mungkin persaudaraan kita terwujud jika masih ada pertikaian dan kebrutalan di jalanan? Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tawuran dan balap liar hanya membahayakan bagi pelaku, tetapi juga masyarakat sekitar. Tidak sedikit nyawa melayang karena aksi-aksi nekat ini. Apakah yang kita inginkan? Apakah ini diajarkan oleh Islam? Ramadan adalah momentum perubahan diri. Setiap tahun, Ramadan datang sebagai panggilan anak untuk berubah. Ini adalah kesempatan untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik. Jika selama ini kita masih terjerumus dalam pergaulan yang salah, ini saatnya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Daripada menghabiskan waktu untuk tawuran dan balap liar, lebih baik kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, mengikuti kajian Islam, membantu orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Peran kita dalam mewujudkan kota yang damai adalah sebagai warga kota Padang, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tawuran dan balap liar hanya akan membawa kehancuran. Oleh karena itu, mari kita 1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama. 2. Menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan ke dalam tindakan negatif. 3. Mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. 4. Menjadi teladan bagi generasi muda dalam membangun perubahan yang lebih baik. Jika kita ingin kota Padang menjadi kota yang penuh keberkahan, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Jangan biarkan kemaksiatan merusak nilai-nilai kebaikan yang telah kita bangun. Sebagai penutup, marilah kita renungkan sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jika kita ingin menjadi manusia terbaik, maka kita harus menebar manfaat, bukan justru membawa keburukan.
Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbaiki diri, menjauhi perbuatan tercela, dan bersama-sama mewujudkan kota Padang yang damai, aman, dan penuh berkah. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ketan, dimakan bersama di waktu senja. Mari kita jaga kota impian agar Ramadan penuh berkah dan cahaya. Bulan Ramadan, bulan yang suci, jauhkan diri dari maksiat dan cela, tawuran dan balap liar, mari jauhi demi hidup aman, damai, dan mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.